ayat 6. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapat sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepada aku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai. Gini loh. Mungkin si Akisnya bilang, gini loh bro, engkau ini gak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak hari engkau datang kepada aku sampai hari ini. Jalan menuju promosi ilahi selalu adalah reputasi bersih. Akulah jalan kata Yesus ya. Yesus adalah tipe jalan yang kalau di Singapura saya lihat itu, di sini sekarang juga saya bangga sama Surabaya. Dengan pemerintah kota yang ada ini, kalau Anda lihat nggak pagi-pagi selalu ada pasukan yang tidak memegang senapan, tapi sapu dan semua alat kebersihan itu. Jalan harus selalu kinclong di Surabaya setiap pagi. Singapura juga sama. Pagi-pagi, nah kok saya tahu, saya dulu sekolah di situ. Di Singapura tuh aneh, bangun pagi susah. Pukul 6 masih gelap, pukul 7 juga. Jadi dulu untuk saya bisa, waktu saya sekolah di situ, saya perlu 7 weker untuk bangunkan saya, dasar anak kecil. Kadang-kadang saya taruh wekernya di tempat yang tersembunyi, waktu saya bangun saya bisa marah sama diri sendiri, kenapa susah dicari. Karena saya jagonya tangan saya kan panjang, bukan panjang tangan loh ya. Kalau wekernya bunyi itu langsung mati, langsung 3 weker, mati. Saya kasih 7, 1 di atas lemari, 1 di bawah kolong. Saya sampai marah dan kepahitan sama diri sendiri. Kenapa buat diri sendiri susah? Tapi satu hal yang menyegarkan hati kalau saya keluar waktu itu jalan. Karena saya naik bus, berapa stasiun, itu setiap hari saya ke sekolah gitu. Kos saya di sini, saya sekolahnya harus lewat, saya harus jalan jauh loh, lewat kuburan di Novina. Saya jalan dulu, pergi ke stasiun, pindah lagi. Ya. Sekalipun di daerah kuburan, selalu akan ada pembersihan seluruh kota, setiap jalanan. Jesus is such a road. Dia jalan seperti ini. Satu-satunya tentang jalan ini, jalannya kalau Anda tahu, jalannya setan, tidak ada yang bersihkan. Kotor berabad-abad, kotor ribuan tahun, kotor kekal. Jalannya Yesus, tiap pagi ada yang membersihkan. Are you clean today to receive His promotion? Anda bersih nggak hari ini untuk menerima promosi? Reputasi itu lebih berharga dari emas, perak, permata. Anda bisa hilang cuanse Anda bisa cari kembali karena selama reputasimu bersih, masih akan ada orang yang memperjuangkan kerjasama dengan dirimu. Kalau Anda tidak punya modal, pasti ada orang yang meringankan Anda supaya Anda bangkit karena dia butuh di dalam dunia bisnis. Dia butuh yang namanya mata rantai dagang itu. Dia butuh Anda. Anda pasti akan dikasih sama orang kemudahan. Bukan karena KKN, bukan karena korupsi, bukan karena suap, tapi karena orang itu merasa potensi bisnisnya sebagian di dalam diri Anda. Kalau Anda mati, dia yang rugi. Akan masih ada orang yang berpikir cemerlang kok. Modal utama dalam kerja atau pelayanan atau apapun dalam hidup ini, reputasi. If you clean your life every day, kalau Anda membersihkan hidupmu tiap hari dengan firman, reputasimu akan tiada duanya. Anda adalah manusia tanpa skandal. Dan orang akan percaya kepada Anda dengan mudah di zaman orang susah cari makan, Anda punya pekerjaan. Ketika orang-orang di PHK, Anda yang dipertahankan. Ketika pengusaha mulai memperkecil, downsize bisnisnya, partner-partnernya pun dikurangi, kongsi-kongsian, supplier segalanya, Anda tetap di sana. Reputasi adalah jalan ke promosi. Anda mungkin sekarang tidak mengalami apa-apa. Apa gunanya Anda mungkin berkata, untungnya apa punya reputasi bersih? Jangan segala sesuatu dihitung sekarang. Kalau gitu berarti kalau Anda masukkan uang atau Anda investasi sesuatu, properti atau apa, kalau Anda lakukan riset, Anda berkata, mana uangnya? Loh, sementara Anda tidur, itu akumulatif. Itu akumulatif. Jangan dikeluarkan sekarang. Nanti tunggu jatuh tempo. Bukankah Alkitab mengatakan tempo itu ada? Segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi yang pasti saya tidak tahu kapan promosi datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita reputasinya bersih,
Siap-siap aja dapat panggilan nomormu dipanggil oleh Tuhan. Sudah so pasti. Nggak usah membuat stres Anda maupun setiap pasien yang ada di ruang tunggu. Kalau Anda nomor 128, jangan setiap kali nomor masih 78 Anda panggil, kapan saya? Kapan saya? Pada waktu 128 Anda udah pingsan kehausan. Nantikan. Kalau Anda sudah pegang nomor, pasti dipanggil. Nggak mungkin berkata, oh sorry ya udah penuh minggu. Dia sudah punya kuota nomor, Kalau Anda punya reputasi bersih, berarti Anda sudah masuk kuotanya Tuhan Yesus. Anda hidup di saat ini kok Tuhan punya berkat untuk saat ini bagi Anda. Tapi bukan saat ini, bukan berarti sekarang. Kalau Anda reputasi bersih, Anda pasti dipanggil. Amin. Lanjut sedikit lagi ya, lalu kita selesai. Anda diberkati Tuhan? Ayat 8. Tetapi Daud berkata kepada Akis, apa yang telah kuperbuat? What have I done? Dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh Tuanku Raja. Daud ini sangat gak mirip dengan mentalitas orang Indonesia zaman dulu. Indonesia sekarang lebih modern. Zaman dulu mungkin kita lebih gini, kalau kita nggak kerja dibayar cuma-cuma, lebih baik lagi. Saya sih nggak mau sih. Terus terang saya nggak pernah punya mental kayak begitu. Saya kalau dibayar cuma-cuma saya nggak kerja apa-apa, saya merasa dihina. Daud kayak gini, loh jangan begini dong Tuhan. Apa, aku salah apa kok nggak boleh ikut membantumu? Bukankah aku tentara bayaran, kau sudah membayar aku di depan. Nggak mau, aku mau ikut. Ini bagus nih. Mentalitas seperti ini bagus. Makanya orang gini ini kualitas. Saya belajar sama orang-orang seperti ini. Nggak mau saya dikasih uang sekian, gaji per bulan, lalu kalau bisa saya korupsi waktu, kalau bisa lipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi, tiktok, jam 2, jam 4, kalau bisa cepat lalu ceklok. Uang saya terima, saya nggak bisa lihat muka saya di kaca, di cermin. Setiap kali saya lihat di cermin, saya hina orang itu, lu orang macam apaan lu? Nggak bisa saya nggak bisa jadi orang kayak gitu. Bukan berarti workaholic, juga enggak. Saya nggak bisa. I'm a self-respecting man, because I know God honors my life. Saya orang yang menghormati hidup saya sendiri. Karena saya tahu Tuhan menghargai hidupku itu dari Dia, aku hargai itu. Saya nggak bisa jadi orang seperti itu. Karena itu Daud di sini protes, saya bisa ngerti, wow. Ayat 9, lalu Akis menjawab Daud, aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia nggak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama dengan kau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu. Pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu pun bergerak maju ke Yesreel. Ini Daud dipecat ini. Dipecat tanpa tujuan, dipecat karena terlalu bagus. Aneh, orang dipecat karena nggak bagus kerjanya, dipecat karena terlalu bagus. Sometimes there are people who are too good to be true for you. Karena ada orang-orang yang too good to be true for you. Disinilah seorang hamba yang tuannya tidak layak menerima hamba seperti ini. It's amazing. Tapi lihat, saya belajar satu hal lagi tentang etika kerja. Daud, sekalipun dipecat, bangun pagi-pagi untuk pergi. Kalau saya, ya sudah, molor sampai siang. Kenapa? Kalau kita mungkin gitu ya, udah gak ada kerjaan kok, mau ngapain lagi, ya molor aja. Pernah enggak berkira? Orang ini sergap rajin, tetap pakai pakaian dinas, dia bangun tidur, tetap sisir, rambutnya wangi, prima hari itu. Padahal itu hari di mana dia dipecat, ringkas semua barangnya. Kan bisa aja datang jam 10, kenapa harus jam 7? Dia datang jam 7. Nah dia tahu, hari per hari Tuhan akan memakaiku. Hari ini aku dipecat, tapi aku tahu, hari ini adalah hari yang tidak boleh membuat aku justru longsor ke bawah, semakin jauh daripada the fulfillment of God's promise, pengenapan janji Tuhan, tapi menjadi hari di mana aku menunggu di lembah kelam, kapan Tuhan angkat aku untuk mengalami kebajikan dan kemurahan. This is amazing. Tuhan, hari ini aku kehilangan kebajikan. Daud di PHK. Tapi dia berkata, ketika kebajikan tiada, di situ adalah kemurahan. Ketika aku tidak bisa mendapatkan gajiku pada hari itu, maksudnya tidak mendapatkan tantangan yang kuperlu. Aku berharap pada kemurahan-Mu. This is the day.
Aku tidak punya apa-apa lagi, tapi inilah hari aku berharap pada kemurahan-Mu. Tahu bedanya kebajikan dan kemurahan? Kebajikan itu adalah usahamu. Kemurahan tiada usahamu. Ketika kebajikan kupon itu habis, Tuhan masih ada satu lagi kupon untukmu. Tapi kebajikan kemurahan harus bagi orang yang menjadikan Tuhan gembalanya. Yang terus mengikut, tak putus-putus. Orang itu tidak akan molor bangun. Dia berdiri dan berkata, kasih karuniamu baru bagiku. I'm ready, use me. That's the attitude, itulah sikap hati yang Tuhan cari. Lihat ayat 9, dengan ini saya selesai. Lalu Akis menjawab Daud, aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jalan menuju promosi ilahi adalah kepercayaan seseorang. Dan kalau memang tidak ada, ketidakpercayaan seseorang bisa jadi motivasi yang dipositifkan. Saya itu termotivasi oleh dua hal. Jikalau bukan salah satu dari dua hal ini. Kalau boleh ada orang yang mempercayai saya, itu akan jadi motivasi luar biasa bagi saya. I trust you. Ketika jemaat juga mempercayai, kami mempercayai, itu menjadi motivasi. Anda mempercayai saya menyampaikan firman hari ini, itu motivasi luar biasa karena saya tahu Anda percaya pada saya pastikan, saya memberitakan tiada yang lain daripada firman Kristus. Jadi motivasi luar biasa. Trust, human trust is the path to promotion. Atau kepercayaan manusia, bukan Allah. Allah melalui manusia, tapi kepercayaan manusia adalah jalan ke promosi ilahi. Tapi sekalipun tidak ada, ketidakpercayaan pun jadi. Kalau ada orang datang berkata, kamu pasti tidak bisa. Saya akan salami dia dan berkata, terima kasih mengatakannya sekalipun saya tidak setuju dengan Anda. Anda telah membakar semangat saya untuk membuktikan Anda salah. Thank you. Saya kalau bisa tidak dapatkan air bersih, saya akan ambil air kotor, saya suling sendiri. Dan saya minum agar saya tidak dahaga. Bapak Ibu Saudara, jangan pilih air kotor dulu, karena sekelilingmu masih ada air bersih. Karena Akis bukanlah daddy buat Daud. Dia hanya tuan. Dia bukan daddy Samuel. Kalau ada orang percaya kepadamu, entah itu ayah ibumu, kalau yang muda-muda. Hai suami, kalau itu istrimu percaya kepadamu, jadikan itu motivasimu untuk berkata tidak pada selingkuh. She trusts you. Hai suami, hai istri, kalau suamimu percaya kepadamu, jadikan itu motivasi tak terhingga. Kalau dia percaya, apalagi kalau yang mempercayaimu itu juga bisa dipercayai. Wow, jangan patahkan, jangan putuskan tali 3 lembar itu. Antara Anda berdua dan Yesus Kristus, anak-anakmu akan meraup untungnya. Anak-anak, kalau papa mama percaya kepada Anda, jangan sia-siakan. Papa mama, kalau anak-anak percaya pada Anda, papa aku ngomong apa pasti benar deh. Itu harusnya menjadi beban yang luar biasa. Itu menjadi tekanan batin yang mulia. Tekanan kok bisa mulia? Ya, tekanan batin yang mulia. Kalau orang percaya, kalau pemimpin rohani Anda percaya kepada Anda, percayakan satu CG, pastikan Anda betul-betul jangan cuma asal, CG lagi, puasa 3 hari sebelum CG. Sebelum connect group, sebelum kelompok sel, Anda berdoa dulu, siapkan firman yang mau dibagikan, jangan asal-asalan, karena somebody trust you. Seorang percaya kepadamu. Kalau ada orang yang percaya kepadamu dan berkata, aku percaya kamu pasti bisa, pastikan kata-katanya itu menjadi lompatan urapanmu. Sebab andai kata tak ada perkataan itu pun, urapanmu tetap perlu melompat. Tak ada air bersih, air kotor pun jadi, gua suling sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah promosi ilahi. Siapa yang siap untuk dipromosikan oleh Tuhan? Angkat tangan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. I trust you to come up with a good song now. Saya bilang, saya percaya kepadamu untuk muncul satu lagu yang bagus. Kalau saya yang munculin nanti keluarnya happy ya. Yang di satelit juga dengarkan baik-baik. Tuhan akan promosikan kita semua. Bukan cuma gereja kita, jemaat kita yang akan dipromosikan Tuhan. Karena gereja adalah untuk jemaat, bukan sebaliknya jemaat untuk gereja. Setiap Anda akan dipromosikan Tuhan. Manado, Kendari, ini semuanya Papua, Banjarmasin.
Tuhan akan promosikan Anda. Siap-siap lihat manajer-manajer baru, CEO baru, presiden company yang baru, siap-siap punya kepala cabang baru, ketua cleaning service, ketua satpam, siap-siap lihat kolonel, letkol baru, bahkan jenderal, siap-siap. Siap-siap nanti lihat gembala-gembala baru di antara kita, ketua-ketua CG baru. Ready, mari kita siapkan diri untuk promosi ilahi, karena ke depan jalannya adalah naik menanjak. Siapkan diri untuk kudus dan suci. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari kata iman ini kita resapi. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
Setiap kebaktian pasti ada kebutuhan dan orang-orang yang butuh didoakan. Setelah ibadah selesai, doa berkat diberikan, akan selalu ada ketua-ketua CG di antara kita dan pendoa serta full timer yang untuk mendoakan dan hamba-hamba Tuhan. Tapi saya mau panggil terlebih dahulu sebelum doa berkat, yaitu orang-orang yang belum pernah menerima Yesus Kristus secara pribadi dalam hatinya. Baik Anda orang Kristen atau bukan, yang bukan udah pastilah ya. Yang orang Kristen juga nggak tentu, Anda cuma ikut aja arus tapi nggak pernah membuat keputusan. Kalau itu adalah Anda, ini waktunya Anda menerima promosi yang sesungguhnya, yaitu Anda dibawa masuk ke dalam dunianya Tuhan Yesus. Yesus turun ke hatimu dan membawa Anda kepada Bapa. Kalau itu adalah Anda, dosa Anda akan diampuni hari ini. Jangan malu ambil barang pribadi karena hal-hal seperti ini bukan game-gamean. Hal seperti ini serius, beneran, ini adalah perkara terbesar setiap ibadah. Anda bisa bawa barang pribadi Anda dan maju ke depan sekarang. Tuhan Yesus mengasihi Anda, kami akan menuntun dan mendoakan Anda. Silakan maju ke sini. Kita nyanyikan lagu ini, bila kau membuka pintu. Silakan maju. Kalau ada orang-orang yang sudah mundur dan tidak atau yang belum terima Tuhan, ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada. Jangan malu, maju ke sini. Mari cepat maju kalau ada. Bila kau yang membuka, Barang satu orang saja pun domba yang tersesat, Tuhan akan menunggu orang itu untuk ditemukan. Kalau itu adalah Anda, majulah ke depan sini. bila kau yang mengangkat Aku tiada yang dapat mungkin ada juga, mungkin tidak ada juga. Tapi saya mau pastikan karena harus seperti ini sangat penting sekali. Turunkan semua tangan. Kalau Anda orangnya, di tempat saja saya mau lihat tangannya terangkat. Kalau memang Anda belum terima Tuhan, angkat di sini. Ada nggak? Good news, kabar baik. Semua Anda sudah diselamatkan, nama sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Hal seperti ini memang nggak bisa dipaksa, bukan? Oh, supaya kelihatan ada orang maju, harus ada orang maju. Kalau sudah selamat, ya sudah selamat, tidak perlu ragu. Tapi bad newsnya, berarti Anda tidak bawa jiwa. Itu kabar buruknya. Berarti kebaktian pertama ini, kita lebih zona nyaman. Hati-hati loh saudara, pagi-pagi Daud bangun untuk kerja, bukan untuk nganggur. Anda bisa datang sini ibadah, tapi nganggur rohani, sami mawon, sama saja. Anda lihat kursi kosong itu? Kursi kosong itu tulisan PAW cuma di depannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 lah kursi. Sisanya kosong itu untuk jiwa-jiwa. Demikian pula di situ. Saya minta minggu depan, Anda bawa teman. Bawa mereka yang mundur. Kristen atau bukan. Datang ke ibadah. Siapapun pengkhotbahnya, selalu ujungnya host tuan rumah yang akan memanggil untuk orang-orang terima Yesus. Ini waktunya untuk kita menjangkau jiwa. Amin. Kalau gitu saya ubah altar call-nya. Saya panggil Anda semua untuk mengulurkan tangan. Lihat kursi kosong sekeliling Anda, termasuk yang di sebelah situ. Nggak ada VIP, ada 1, 2, 3 kosong. Itu nggak seharusnya kosong. Dan itu juga nggak seharusnya kosong. Ulurkan tangan pada kursi-kursi kosong. Kalau jauh dari Anda, ulurkan ke situ. Kalau ada sekeliling Anda, seperti ini. Mari kita berbahasa lidah dan berdoa. Minta Tuhan mengisi kursi-kursi itu lewat tangan-tangan yang terulur, yaitu Anda dan saya. Uramaka patakaya shananam. Uramaka patakapaya shananam patakapaya patakapaya. Ampuni kami yang seringkali nyaman sekali. Berikan kepada kami pekerjaan yang tertinggi. Menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus, gereja ini mengikuti firman-Mu yang berkata, rumahku harus penuh. Maka penuhlah rumahmu. Minggu-minggu depan ya Tuhan, kebaktian 1, pertama pukul 7 waktu Indonesia bagian Surabaya ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tempat ini mengalami kebangunan rohani. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Banyak hidup diubahkan. Koramakapataka shananamatakama. Hinamaramataka shananamatakama shananamara. Dalam nama Yesus ya Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Kami minta Engkau memberikan roh ketaatan pada kami untuk kami membawa jiwa-jiwa ini kepada Tuhan. Karena itu bukan tugas Tuhan, ini tugas kami. Tugas Tuhan adalah melahirkan baru.
Tugas kami sebagai bidan dalam membawa mereka ke pangkuan Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Bagi saudara yang tadi waktu perjamuan kudus yang sampai saat ini belum bisa mengampuni, ya mungkin suami atau mertua atau siapapun, saudara kalau perlu bantuan saudara bisa maju depan, nanti para pendoa akan mendoakan saudara. Ada yang perlu didoakan. Saya yakin ada beberapa yang masih sakit hati dan supaya Tuhan campur tangan menguatkan saudara. Ada yang saudara bisa maju ke depan. Jangan tunggu besok, ini saatnya, momentum yang tepat. Saudara datang supaya dilepaskan dari segala kepahitan, karena kalau menyimpan terus berlarut, tidak bisa mengampuni, akan mengakibatkan sakit. Dan kalau mungkin saudara sakit, bukan karena tidak bisa mengampuni sakit, tapi salah satu faktor sudah akan dilepaskan. Ada yang bisa maju, saudara yang tetap doa. Ada mungkin dari ibu-ibu, saya yakin banyak dari ibu-ibu, dari menantu, khususnya menantu perempuan terhadap mertua perempuan. Ya, ini saatnya pemulihan terjadi dalam keluargamu. Kalau engkau dipulihkan, maka kesehatanmu, rumah tanggamu akan dipulihkan. Ada lagi? Saudara jangan malu karena Tuhan mau membebaskan saudara pada pagi hari ini. Ada lagi? Mari kita doakan sekali lagi. Nanti aja ya didoakan setelah doa berkat. Tuhan terima kasih kalau Engkau berkati sepanjang hari ini dalam ibadah ini. Dan kami yakin yang sakit Engkau sembuhkan, yang berdosa berobat, yang lemah dikuatkan. Sedang jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus menyertai, memimpin, memberkati dalam setiap aspek hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya kata sama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.